Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid, masuk di halaman Sabi'ah wal Hamsun 57 di syurutus syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat kesaksian Muhammad utusan Allah. Apa syarat kesaksian Muhammad utusan Allah? Pertama, al-i'tirafu bi risalatihi wa i'tiqaduha batinan fil qalbi. Pengakuan terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang beliau bawa itu hakun min indillah, benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diakui, diyakini secara batin dalam hati. Poin pertama, syarat syahadat Muhammad utusan Allah. Kemudian yang kedua, an-nutqu bidzalika wal i'tirafu bihi dhahiran bil lisan. Yang kedua, mengucapkan apa yang dia yakini itu, sehingga pengakuan dengannya dhahir dengan lisan. Batin mengakui, dohir pun mengakui, diucapkan dengan lisan. Poin kedua ini, kalau muslim, walhamdulillah sudah banyak. Mereka sudah berikrar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka sudah berikrar. Tapi poin yang pertama kadang belum. Pengakuan tentang risalah Nabi Muhammad betul dari sisi Allah Subhanahu wa taala diyakini secara batin, kadang belum. Padahal syaratnya diakui risalah tersebut secara batin, diucapkan, diakui secara lisan. Kalau seorang batin mengakui, lisan tidak mengucapkan, sama seperti Abu Thalib. Kalau secara batin mengakui, lisan tidak mengucapkan, sama dengan Abu Thalib. Sebaliknya, secara lisan mengucapkan, batin tidak mengakui risalah beliau itu hakun min indillah, sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-mutaba'atu lahu. Kalau seorang sudah berikrar wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mengikuti beliau. Mengikuti beliau.
bi ayyamala bima jaa bihi minal haq, mengamalkan apa yang datang dengannya berupa kebenaran. Ittiba. Banyak nanti ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan, ambil. Apa yang Rasul larang, tinggalkan. Mengikuti, mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang saya hormati, poin ketiga ini, ittiba, itu merupakan kunci keselamatan. Merupakan kunci keselamatan. Sampai para ulama itu mengatakan as-sunnah safinatun nuh, man raqibaha najah. Sunnah itu merupakan kapal Nabiullah Nuh alaihissalam. Siapa yang naik, dia akan selamat. Sama seperti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba kepada Rasul itu merupakan jalan keselamatan. Siapa yang ittiba kepada Nabi, selamat. Ada sekian hadis yang menunjukkan ittiba al-mutaba'atu lahu, itu kunci keselamatan. Pertama, selamat dari tertolaknya amal. Dalam hadis man amila amalan laisa alai amruna fawaradun. Siapa yang beramal tanpa atas perintah kami, tertolak. Kalau seorang beramal, amalannya ittiba kepada Rasul, mengamalkan apa yang Rasul bawa, berarti diterima. Selamat dari tertolaknya amal. Kemudian selamat dari khilaf. Kita hidup dalam hadisnya Irbad bin Sariyah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ya'is minkum ba'di fasayara ihtilafan katsira, alaikum bisunnati. Siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Solusi keselamatan dari khilaf, alaikum bisunnati, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, selamat dari khilaf. Tapi coba, kalau seseorang dikembalikan semua perkara hanya kepada pendapat, bukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perselisihan nggak ada ujung selesainya. Nggak ada ujung selesainya. Selamat dari khilaf. Demikian pula nanti kalau diperluas, saudara yang saya hormati, selamat dari sifat hulu, itu ittiba. Makanya nanti nasihat para sahabat, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti saja, jangan bikin perkara baru, cukup bagi kalian. Kalau seseorang tidak ittiba kepada Nabi, gulu nanti, melampaui batas, akhirnya mengantarkan kepada kebinasaan. Keselamatan mengikuti Nabi itu bukan hanya di dunia, sampai melampaui negeri akhirat. Nanti dalam hadis beliau mengatakan umatku itu akan terpecah menjadi salasin wasaba'ina firqatan, 73 golongan. 72 masuk di neraka, satu yang selamat. Siapa satu yang selamat itu? Kalau di masa sekarang diperebutkan, itu golongan saya, itu kelompok saya, itu jamaah saya. Tapi walhamdulillah, Nabi tidak menyebut kelompok golongan tertentu, tapi beliau menyebutkan sifat. Siapa sifat yang selamat itu? Man kana ala misli ana wa ashabil yauma. Siapa yang dia semisal aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Berarti kalau seorang ittiba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan selamat di negeri akhirat. Sampai para ulama itu kasih kalimat ringkas, seorang yang mentauhidkan Allah pasti masuk jannah. Seorang yang ittiba kepada Rasul pasti selamat dari neraka. Apa maksudnya? Kalau seseorang mentauhidkan Allah, memiliki kekurangan sana sini, jamin masuk jannah. Walaupun mungkin ketika memiliki kemaksiatan ala masyiatillah. Kalau Allah berkehendak, celupkan neraka dulu, bersih dosanya,
diangkat masukkan jannah. Tapi kalau seorang sempurna mengikuti Nabi, nggak disentuh api neraka. Saudara yang saya hormati, syarat yang ketiga. Kemudian wayatruku manaha anhu minal batil, meninggalkan apa yang Rasul larang. Kalau Nabi melarang, tinggalkan. Kalau Nabi melarang, meninggalkan. Meninggalkan apa yang Rasul larang, itu konsekuensi syahadat Muhammad utusan Allah. Makanya para ulama, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, ketika datang perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah tanya perintah ini wajib atau sunnah. Pertama sikap dia laksanakan. Pembahasan wajib atau sunnah itu baru dirinci kalau ada orang yang meninggalkan. Loh, ini diperintah kok ditinggalkan? Oh, perintahnya ternyata sunnah, berarti boleh. Demikian pula ketika ada larangan. Ada larangan dari Nabi SAW, sikap pertama tinggalkan. Kayak para sahabat itu loh. Sahabat itu dilarang minum minuman keras, khamr ditumpahkan. Kemudian dilarang misalkan makan daging keledai negeri, khumurul ahillah. Itu langsung semua periuk-periuknya dibuang. Semua dibuang. Nabi nggak, sahabat tuh nggak tanya itu, Rasul ini larangannya makruh apa haram? Sikap pertama langsung ditinggalkan. Bukan hanya keumuman sahabat, pribadi juga begitu kok. Ada sahabat memakai cincin dari emas, kemudian dibuang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ada yang temannya kasih saran, kenapa nggak kamu ambil saja, kamu jual? Kan emas itu bagi laki-laki itu dilarang memakai, tapi kalau jual beli boleh. Lihat sikapnya sahabat. Bagaimana mungkin aku akan mengambil sesuatu yang dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka itu cuma itiba, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Baru nanti pembahasan larangan ini haram apa makruh. Kalau ada orang yang menerjang, oh ternyata tingkat larangannya adalah karahatu tanzih, sekedar makruh misalkan. Jamaah yang hormati, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, tasdiquhu fima akhbara bihi minal ghuyubil madiyati wal mustaqbalati, membenarkan beliau pada apa yang beliau kabarkan dari perkara gaib. Perkara gaib itu masa lampau. Apa misal? Kalau Nabi mengkisahkan kisah-kisah para nabi terdahulu, itu kan perkara gaib. Zaman dulu coba. Kalau Nabi mengkisahkan kisah yang itu ratusan tahun sebelum beliau, dari mana beliau tahu? Kan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita percaya. Demikian pula ketika beliau menghabarkan perkara yang akan datang. Satakunu fi ummati kada wa kada, nanti akan terjadi dalam umatku demikian-demikian. Saudara yang saya hormati, berkaitan dengan ucapan Nabi seperti itu, kita wajib percayai. Ini syarat Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kenapa kok kabar yang datang dari beliau kita percaya? Karena dalam ayat surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi apa yang disampaikan itu merupakan wahyu. Merupakan wahyu. Berarti syarat yang keempat, percayai apa yang beliau kabarkan. Sikap orang yang beriman, kalau datang dari Nabi SAW satu berita, sami'na wa sadaqna, kami dengar ya Rasul, kami percayai. Walaupun akal nggak bisa menerima, walaupun secara akal tidak bisa menerima. Lihat teladan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, naik ke langit yang ketujuh, turun lagi, pulang ke Masjidil Haram.
ditempuh dalam kurun waktu 1 malam. Padahal waktu itu perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sesasi itu dengan kendaraan yang cepat. Coba kalau akal yang berbicara, tak mungkin ini. Tapi itu Rasulullah SAW. Nabi katakan, semalam aku di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, naik ke langit yang ke-7. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang-orang kafir, wah ini nih bahan untuk menjadikan orang-orang ragu terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pertama Abu Bakar, konco muki ngomong katanya tadi malam dari Masjidil Aqsa naik ke langit, pulang lagi semalam sampai rumah. Kata Abu Bakar, kalau Rasul mengucapkan lebih dari itu, aku percaya. Makanya beliau disebut dengan As-Siddiq. Saudara yang saya hormati, ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, mahabbatuhu asyaddu min mahabbatin nafsi wal mali wal walidi wan nasi ajmain. Cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Cuman syarat Muhammad utusan Allah itu kita cintai beliau, cintanya karena Allah. Kan kalau orang yang beriman, cinta ibadah itu hanya untuk Allah. Makanya dalam ayat walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Bukan hanya cinta, tapi asyad, amat sangat. Berarti cinta kita kepada Rasul mahabbatun lillah, cintanya karena Allah. Kalau seorang cintanya kepada Rasul mahabbatun ma'allah, tandingan Allah syirik. Asy-Syaikh Utsaimin kasih contoh, apa tanda seseorang itu cinta Rasul tandingan bagi Allah? Kalau disebut nama Nabi gemetar, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi disebut nama Allah biasa, itu biasa saja. Saudara yang saya hormati, itu bukan cinta karena Allah, tapi cinta tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kepada beliau nggak boleh mengalahkan cinta, terkalahkan dengan cinta kepada diri. Cinta kepada beliau tidak boleh terkalahkan dengan cinta kepada diri, kepada harta, kepada anak, kepada orang tua, kepada manusia. Nanti kalau dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Enggak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dari manusia secara umum. Itu cinta tabiat. Anak cinta orang tua itu tabiat. Masuk padanya kata Syekh Abdurrahman Asy-Syi'ri di dalam Syajaratul Iman, cinta kepada orang tua itu mencintai tokoh, tabiat itu. Cinta kepada anak, kasih sayang. Cinta kepada manusia secara umum, kemaslahatan. Kayak kita sama istri, itu cinta, kemaslahatan itu. Kemudian sama partner bisnis, cinta, kemaslahatan itu. 3 cinta ini tidak boleh mengalahkan cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Kalau tokoh kita menghasung satu perkara, hasungannya itu bertentangan dengan tuntunan Rasul, mana yang kita kedepankan? Kalau kita lebih mengedepankan, oh ini manut tokoh, tegak lurus, mengikuti apa yang diperintahkan oleh tokoh, bertentangan dengan cinta konsekuensi kepada Rasul, keliru kita. Belum melaksanakan syahadat Muhammad utusan Allah, belum terpenuhi syarat. Sama anak, kita cinta kepada anak, keinginan anak bertentangan dengan syariat. Ini ujian cinta. Ujian cinta. Anak usia sudah di atas 15 tahun. Subuh misalkan, kok turunnya yang kleremen, arep digugah mesake,
Sementara perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah 15 tahun sudah balik, wajib dia sholat. Gugah ora. Kalau kita lebih mengedepankan cinta kepada anak, mengalahkan cinta kepada Rasul, belum sempurna keimanan. Syarat Muhammad, hamba dan utusan Allah, belum terpenuhi. Kepada harta juga begitu. Bahkan dalam hadis Umar kepada dirinya sendiri itu, Umar dalam satu riwayat, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in ila nafsi. Rasul, sungguh engkau itu lebih aku cintai dari segala sesuatu dibandingkan kepada diriku sendiri. Kata Rasul, belum cukup wahai Umar. Hatta aku na ahabba min nafsika. Sampai aku lebih kamu cintai dibandingkan dengan dirimu sendiri. Lalu kata Umar, sekarang Rasul, kamu lebih aku cintai termasuk dari diriku sendiri. Lah sekarang baru sempurna. Cinta kepada diri nggak boleh mengalahkan cinta kepada Rasul. Makanya saudaraku yang saya hormati, semua kita memiliki nafsu amarah bisu. Bagaimana teladan dalam syariat berkaitan dengan nafsu amarah bisu? Hawa nafsu, pengen makan, pengen jabatan, pengen lawan jenis. Bagaimana tuntunan syariat? Nanti kalau dalam ayat wa nahan nasa anil hawa, dikendalikan. Kalau dalam hadis, walaupun hadis ini secara riwayat dilemahkan, tapi secara makna benar. Tabaan lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku dengannya datang. Berarti cinta kita kepada diri kita dihasung mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saudara yang saya hormati, demikian. Nanti kalau dalam ayat, silakan buka surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih diutamakan bagi orang yang beriman dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Syarat yang ke-5. Syarat yang terakhir, taqdimu qaulihi ala qauli kulli ahadin wal amalu bisunnatihi, mengedepankan ucapan beliau atas ucapan setiap orang. Itu syarat Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang sudah berikrar wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sementara ucapan beliau kalah dengan ucapan gurunya, dengan ucapan kiainya. Lu tapi nggak pakai tapi. Ucapan Nabi SAW tidak boleh terkalahkan. Makanya nanti dalam ayat falyahdharil ladina yuhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur itu. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perkaranya Nabi, Allah akan timpakan kepada mereka fitnah. Fitnah itu dijelaskan oleh para ulama syirik. Barangkali kalau menolak ucapan Nabi, dalam hatinya itu ada penyimpangan sehingga dia binasa, atau Allah akan timpakan azab yang keras. Saudara yang saya hormati, kedepankan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedepankan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian lancang mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh lancang. Ucapan Rasul dikedepankan atas ucapan siapapun. Atas ucapan siapapun. Kalau disandingkan dengan ucapan Abu Bakar boleh nggak? Nggak boleh. Kalau disandingkan dengan ucapan Umar boleh apa nggak? Nggak boleh. Abdullah bin Abbas, saking kerasnya beliau kepada orang yang mengalahkan ucapan Nabi dengan ucapan orang, kata beliau, hampir hujan batu dari langit. Ketika aku ucapkan qala Rasulullah SAW wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, beliau keras itu, adab hampir turun ini. Ketika aku ucapkan qala Rasul, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar.
Padahal apa mungkin? Ucapan Abu Bakar menyelisih Nabi apa mungkin? Nggak mungkin. Apa mungkin ucapan Umar menyelisih ucapan Nabi? Nggak mungkin. Tapi kalau ucapan keduanya lebih dikedepankan dibandingkan dengan ucapan Rasulullah SAW, itu sumber adab. Berarti kalau di masa sekarang merinding ya, merinding. Orang lesannya berikrar Muhammad hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi hadis Nabi kalah itu dengan ucapan gurunya, kalah dengan ucapan tokohnya. Bahkan ketika disampaikan hadis dicibir. Berarti belum paham syarat syahadat Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bisunnatihi, kemudian mengamalkan kandungan sunnah. 6. Berkaitan dengan syarat wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Selesai. Setelah itu masuk poin yang keempat, muqtada syahadataini. Konsekuensi dua kalimat syahadah. Apa konsekuensi dua kalimat syahadah? Konsekuensi la ilaha illallah, tarku ibadatin ma siwallah min jami'il ma'budat. Konsekuensinya meninggalkan ibadah apa yang selain Allah Subhanahu wa taala dari semua yang disembah. Semua itu kan yang disembah itu ada wujudnya kuburan, tinggalkan. Ada pohon besar, tinggalkan. Ada orang soleh, tinggalkan. Sampai nanti contohnya malaikat yang diutus, gimana? Kalau menyembah malaikat Jibril, haram, nggak diperbolehkan. Menyembah Nabi Muhammad SAW, haram. Konsekuensi la ilaha illallah, beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ditunjukkan dari kalimat la ilaha. La ilaha itu penafian. Nggak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti sesembahan yang ada di muka bumi wajib kita kufuri. Makanya dalam ayat la ilaha illallah itu faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah, kufur kepada taghut. Kemudian ibadah kepada Allah semata, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan pada kalimat illallah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan la ilaha, semua ibadah selain Allah ditinggalkan. Ilallah, ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, cuman kata Dr. Saleh Fauzan, fakatsirum mimman yaquluha yuhalifu muqtadaha. Banyak orang-orang yang mengucapkan tapi menyelisih konsekuensi. Ya tadi suruh ngucap la ilaha illallah, mantep. Tapi kuburan tesih diagung-agungkan, masih disembah. Fayusbitul ilahiyata al-manfiyata lil makhlukin wal kuburi wal masyahidi wat tawaghiti wal asjari wal ahjar. Tapi mereka tetapkan Tuhan yang ditolak, makhluk. La ilaha illallah, tapi nyembah tokoh. Ya, ketika tokoh menghalalkan sesuatu sementara itu haram, nggih kula manut. Itu peribadatan kepada tokoh. Kepada kuburan, saabrik itu. Orang sujud kepada kuburan, datang kepada kuburan. Kemarin sudah dibahas. Termasuk kesyirikan itu menjadikan kuburan sebagai syufa'auna indallah, perantara kami di sisi Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Contohnya apa? Datang ke kuburan wali fulan, penuhi hajat kami. Syirik itu. Itu perkara kesyirikan. Berarti belum mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Atau yang kedua, ya wali fulan,
irfa' lana hajatana, angkat untuk kami hajat kami kepada Allah. Ya, seperti itu termasuk saudara yang saya hormati belum menerapkan konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian masyahid, petilasan-petilasan, tempat-tempat misalkan di situ ada nilai sejarah. Oh, dulu wali ini nongkrong di sini. Wah, mereka itu asik. Jadi kalau ada petilasan-petilasan seperti itu langsung dikeramatkan. Makanya gedinge sama pemerintah Saudi itu, ya pemerintah Saudi itu memberangus peninggalan sejarah Islam. Nah, kalau ada sejarah Islam langsung disyirikkan kok. Makanya Umar dahulu ada pohon yang pohon itu memiliki nilai sejarah. Dibaiat para sahabat dengan baiatul ridwan. Begitu orang sudah mulai semangat datang ke situ, dianggap wah ini pohon nggak sembarangan ini. Sama Umar tegur itu, langsung dipotong itu. Kenapa? Lambat laun itu wasilah kepada kesyirikan. Demikian pula togut-togut, pohon-pohon, batu-batu, bertolak belakang, lesane mantep, tapi konsekuensinya tidak diamalkan. Saudara yang saya hormati, wa haula'i itaqadu anna tauhida bid'ah wa ankaruhu ala man da'ahum ilaihi wa abu ala man ahlasal ibadata lillah. Mereka ini meyakini tauhid itu bid'ah. Tauhid itu bid'ah. Oh, apa meneh? Tauhid kok dibagi 3. Berarti trinitas. Saudara yang saya hormati, dianggap bid'ah. Mereka ingkari atas orang yang menyeru mereka kepadanya. Jadi kalau ada orang mengajak misalkan hayo esakan Allah, mereka malah ingkari. Mereka caci orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Semua ibadah diperuntukkan kepada Allah, dicaci. Ekstrim ini, garis keras ini, nggak memuliakan ulama ini. Ini saudara yang saya hormati, konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Nah ini yang ngeri, katsirun mimman yaquluha yukhalifu muqtadaha. Banyak masih orang-orang yang mengucapkan tapi menyelisih konsekuensi. Berarti dakwah tauhid terus digalakkan, masih panjang jalannya. Kemudian konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, ta'atuhu wa tasdikuhu wa tarku manaha anhu wal iktisaru alal amali bisunnatihi wa tarku ma'adaha minal bid'ah wal muhdatsat wa taqdimu qauli ala qauli kulli ahadin. Taat kepada beliau, taat kepada beliau, membenarkan beliau, meninggalkan apa yang dilarang, mencukupkan amal dengan sunnah beliau, meninggalkan apa yang Rasul hitung sebagai bid'ah dan muhdatsat, perkara yang diada-adakan. Terakhir, mendahulukan ucapan beliau atas ucapan setiap orang. Atas ucapan setiap orang, itu konsekuensi syahadat Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk dalam nawaqidus syahadataini. Walaupun ini sudah pernah kita baca. Ya, nawaqidul Islam itu nawaqidus syahadataini, kita nanti murojaah lagi secara cepat. Wallahu taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki kualitas 2 kalimat syahadah kita sehingga kita mendapatkan keberuntungan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.